Selamat mendengarkan. Harlan keluar dari kamar mandi dan berjalan di kegelapan sambil meraba-raba. Tiba-tiba, au! Lupita terpekik. Seketika lampu menyala terang benderang. Terdengar suara Bejo dan beberapa orang di depan pintu. Lupita yang tidak bisa menahan tubuh berat Harlan ikut terjatuh, hingga posisi Harlan sedikit menimpa tubuh Lupita. Lupita mendorong dada bidang Harlan untuk menjauh dari tubuhnya. "Woi, kalian sedang apa? Pasti lagi berbuat mesum ya?" teriak Bejo. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Lupita. Maaf Lupi, sungguh maafkan saya," tutur Harlan kaget. Baru saja hendak berdiri Bejo dan bapak-bapak itu menarik kerah baju Harlan. Lupita lantas berdiri dan menggeleng cepat. "Tidak pak, sumpah demi apapun kami tidak sedang berbuat mesum," jawab Lupita merasa panik. Bapak-bapak itu sudah menyeroti tubuh Harlan. "Lihat itu, gispernya saja terbuka, sudah tidak terpasang lagi," seru Bejo. "Astaga," Harlan panik. Saking paniknya karena kamar mandi gelap, ia lupa belum memasang gispernya kembali. Lupita membulatkan bola matanya saat melihat posisi Harlan berdiri. "Sungguh pak, kita tidak berbuat apa-apa tadi." Harlan mencoba menjelaskan dengan kening berkerut sambil mengencangkan gespernya. "Alah, alasan, sudah kita bawa saja ke rumah Pak RT," teriak warga. "Ya ampun pak, sungguh kami tidak ngapa-ngapain," Harlan kembali meyakinkan. "Diam kau," Hardi Bejo dengan mata melotot. "Sudah kepergok mesum, masa mau mengelak lagi?" Tiba-tiba salah seorang pria menghajar wajah Harlan. Harlan tidak bisa melawan karena posisinya sedang terjepit. Lupita terpekik. "Bapak-bapak, tolong jangan pukul mas ini. Kami bersumpah tidak berbuat apapun, Pak." Lupita mulai menitikkan air mata merasa ketakutan. Apalagi dia melihat di teras rumahnya semakin banyak saja orang berdatangan. Salah seorang bapak-bapak menarik baju Harlan. "Kau mau aku bawa ke kantor polisi atau bertanggung jawab atas perbuatanmu?" Saya benar-benar tidak melakukan apapun, Pak," ucap Harlan gusar, menghembuskan nafas kasar. "Sudah jelas dan buktinya kami melihat sendiri kalian berada di lantai sedang bertumpuk. Juga gespermu pun sudah terbuka. Bukti apa lagi yang kurang? Kita bawa ke kantor polisi aja," suruh warga yang berada di depan. "Lebih baik kita arak aja," usul Bejo. "Bang Bejo," teriak Lupita. "Emangnya kita bisa ngapain? Kalian lihat sendiri kita masih pakai baju yang utuh." "Udah, kita bawa aja ke kantor polisi. Mana ada maling ngaku," seru bapak-bapak. "Kita pukuli aja dulu orang ini," Bejo menunjuk Harlan. "Baru kita bawa ke kantor polisi." Saat Bejo mau menunjuk Harlan, Pak RT datang melerai. "Tunggu, jangan asal main pukul aja. Kita bicarakan ini baik-baik." "Tapi Pak, mereka berdua sudah kepergok mesum dan kami melihat sendiri." Bejo terus menyudutkan Lupita dan Harlan. "Kau salah paham bang, jangan asal tuduh," kata Harlan mulai kesal dengan tingkah Bejo yang terus provokator. "Tunggu dulu, ini kejadiannya bagaimana? Kenapa bisa terjadi seperti ini?" tanya Pak RT pada Lupita dan Harlan. "Sebenarnya ceritanya begini, Mas Harlan baru saja datang ke rumah dan ia numpang ke kamar mandi. Tiba-tiba lampu padam dan aku mencari ponsel untuk menerangi ruangan. Aku meraba dinding untuk berjalan ke arah kamar, sebab ponselku sedang dicas di kamar. Mas Harlan juga keluar dari kamar mandi. Tanpa sengaja kami berbenturan dan terjatuh bersamaan ke lantai," ujar Lupita memberi penjelasan. "Alah, bohong, bilang aja dia berdusta. Maling mana ada yang ngaku," suruh warga. "Suruh dia bertanggung jawab, Pak. Jangan mencemarkan wilayah kita dengan berzina." "Astagfirullah," Lupita menyebut. "Sebentar, saya ingin bicara dulu dengan mereka berdua." Disaksikan Pak Kodir sebagai saksi dari warga. Akhirnya mereka berempat berumbuk. "Gimana dengan masnya dan juga Nak Lupi? Mereka akan membawa kalian ke kantor polisi kalau tidak menikah?" tanya Pak RT. "Jangan Pak, kalau saya dibawa ke kantor polisi, bagaimana dengan kerjaan saya? Pasti saya bisa dipecat dari perusahaan kalau ketahuan ditangkap polisi karena dituduh berzina," ujar Lupita tertunduk sedih. "Masnya bagaimana?" tanya Pak RT dengan menatap wajah Harlan. "Kalau sudah seperti ini, ya sudah, saya siap bertanggung jawab dan menikahi Lupita, walau kalian berdua tidak melakukan apapun." Wajah Lupita terangkat menatap iba wajah Harlan yang memerah karena malu dan kesal. "Maafkan aku Mas, gara-gara aku Mas jadi kena masalah," ucap Lupita merasa bersalah. "Tidak apa-apa Lupi, mungkin memang takdir kita di tangan warga." "Ini pasti lubang Bejo," empat Lupita kesal. "Saya percaya padamu Lupi, tidak mungkin berbuat mesum. Tapi mulut warga tidak akan bisa diam. Mereka akan terus mengumpat dan memaki yang saya takutkan. Warga akan berbuat anarkis dan nekat. Kalian akan jadi bulan-bulanan mereka." "Pak RT benar Lupi, kita harus menikah daripada kau dapat masalah dan hidup kita tidak akan tenang." "Baiklah, aku setuju menikah dengan Mas Harlan. Walau sebenarnya bukan seperti ini pernikahan yang aku inginkan," ucap Lupita pasrah. Lupita meneteskan air mata lagi. Sungguh ia sangat sedih harus menikah tanpa kedua orang tuanya, bahkan di tangan para warga dengan tuduhan perzinaan. Pernikahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Impiannya seketika musnah.
Ia hanya ingin menikah sekali seumur hidup dengan pria pilihannya yang ia cintai, bukan pernikahan dadakan. Harlan menatap Lupita pilu. Sungguh ia pun tidak akan pernah menyangka menikahi seorang gadis bernama Lupita, gadis baik dan cerdas yang bekerja di perusahaannya sendiri. Awalnya ia hanya simpati dan ingin menolong Lupita dari jerat bibinya dan juragan Karyo. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Ia menikahi Lupita dalam fitnahan orang yang tak bertanggung jawab. Harlan pun belum yakin pada hati dan dirinya sendiri. Apakah Lupita pelabuhannya yang terakhir? Panggilkan Ustadz Yusuf, kita nikahkan Mas Ing dengan Lupita malam ini, ujar Pak RT mengambil tindakan. Dua orang warga memanggil Ustadz Yusuf atas perintah Pak RT. 20 menit kemudian Pak Ustadz sampai di rumah Lupita. Pak RT selaku orang disegani warga di kompleknya menceritakan kronologisnya pada Pak Ustadz. Baiklah, kami akan menikahkan kalian berdua, disaksikan RT setempat dan para warga, ujar Pak Ustadz berbicara pada Harlan dan Lupita yang sudah duduk di depan Pak Ustadz. Mereka berdua mengangguk. Apa mas kawinnya? Tanya Pak Ustadz pada Harlan. Harlan terperangah, ia lupa memikirkan mas kawin untuk Lupita. Karena ini menikah dadakan, mas berikan saja uang tunai semampunya sebagai syarat maharnya, ujar Pak Ustadz. Iya pak. Harlan mengambil dompet dari saku celananya dan membuka dompet. Matanya terbelalak. Ia lupa mengambil uang cash saat datang ke rumah Lupita. Hanya ada 2 uang recehan sisa pembelian kopi di rumah sakit tadi. Maaf Pak Ustadz, saya lupa bawa uang cash, cuma ada segini. Perlihatkan isi dompetnya pada Pak Ustadz. Dasar miskin, cuma cari enaknya aja. Masa Bu Maharaja nggak ada duit? Sindir Bejo. Harlan tidak mau berdebat, kalau ia mukul Bejo pasti akan tambah masalah. Lebih baik ia diam dan mengalah. Jadi jumlah uangnya ada berapa mas? Tanya Pak Ustadz lagi. Harlan menghitung isi dompetnya. Ada 119.000 rupiah pak. Ya sudah, buat maharnya 100.000 rupiah saja ya mas. Iya pak. Harlan mengangguk. Jangankan cuma 100.000, 100 miliar pun aku sanggup memberikan untuk Lupita, bergumam dalam hati. Sekarang kita mulai. Untuk wali dari Lupita saya unjuk Pak RT selaku ketua RT yang disegani dan dihormati warga, karena Lupita sudah yatim piatu. Siap Pak Ustadz, ujar Pak RT. Sudah siap ya, mas jangan grogi ya, ucap Pak Ustadz meyakinkan. Iya pak. Sekarang Pak RT dan masnya silakan berjabat tangan, pinta Pak Ustadz. Ijab kabul pun dimulai. Saya nikahkan dan kawinkan wali dari orang tua Lupita Andriana binti Arman dengan Harlan bin Alfredo. Mas kawin berupa uang tunai 100 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lupita Andriani binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi dan warga? Sah! Sah! Teriak para warga.